Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan kalian mendengarkan podcast ini. Podcast ini merupakan podcast perdana kita, teman-teman. Jadi di sini kita bakal ngobrol banyak nih. Seperti apa sih dinamika hubungan politik dan ekonomi Cina Indonesia di masa kebangkitan ekonomi Cina? Perkenalkan, saya Silvana. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Andra dan Aji yang kedepannya bakal ngobrol-ngobrol banyak nih terkait topik yang akan kita bahas kali ini. Nah, untuk membuka pembahasan, pertama-tama aku mau nanya dulu nih ke Aji dan Andra. Menurut kalian gimana sih Cina itu? Atau apa sih ketertarikan kalian soal Cina itu? Mungkin dimulai dari Aji dulu nih. Gimana, Ji? Nah, kalau dari gue nih ya, kebetulan memang baru melirik Cina 2 tahun terakhir. Karena memang sebelumnya underestimate ke China juga. Yang ada di asumsi aku, Cina tuh hanya sekedar negara dagang. Terbukti dengan adanya banjir produk dengan label Made in China. Jadi pokoknya ya negara dengan prospek ekonomi aja gitu. Tapi makin kesini, gue makin ngulik soal Cina itu makin kompleks. Bagaimana respon mereka di Laut Cina Selatan, bagaimana mereka menangani sentimen kritik dari kasus Uighur, belum lagi cara Cina memberlakukan proteksi kedaulatan mereka dengan tidak memerdekakan Taiwan, dimana menurut aku Amerika aja nggak segitunya. Wah, menarik banget ya dari Aji soal ketertarikannya terhadap Cina itu sendiri. Kalau Andra gimana? Kenapa tertarik sama Cina? Ketika ditanya mengenai ketertarikan dengan negara Cina, aku sendiri itu baru tertarik dengan Cina itu di saat terjadinya pengakuan wilayah kedaulatan oleh Cina di kawasan Laut Cina Selatan, yang dimana hal ini tuh sangat berdampak kepada negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia. Gitu sih kalau dari aku ya. Wah, menarik banget ya dari penjelasan ketertarikan Aji maupun Andra terhadap Cina itu sendiri. Nah, teman-teman, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, kita pengen kilas balik dulu nih, mengetahui bagaimana proses negara Cina sampai akhirnya menuju negara yang superpower seperti yang terlihat sekarang ini. Nah, mungkin pertama-tama kita bakal bahas dulu nih era kemenangan Partai Komunis Cina di tahun 1945. Nah, itu seperti apa sih? Nah, menarik banget nih proses bagaimana China menuju negara yang superpower, di mana proses ini tidak terlepas dari berbagai tindakan revolusi yang dilakukan oleh tokoh politik di China itu sendiri. Kita kilas balik dulu ke tahun 1945, setelah Perang Dunia berakhir dengan menyerahnya Jepang di tahun tersebut. Kondisi daratan Cina tidak otomatis damai, justru pertikaian antara Partai Komunis Cina dengan Kuomintang atau Partai Nasionalis kembali memanas. Ketika itu, tentara merah menguasai daerah pedusunan yang amat luas sehingga menimbulkan kekhawatiran pihak pemerintah China nasionalis. Oleh karena itu, pemerintah Cina meminta bantuan Amerika untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian Presiden Amerika kala itu Harry Truman berusaha menghindarkan perang saudara di China dengan mengutus Jenderal George Marshall untuk bertindak sebagai perantara bagi sengketa antara pemerintah nasionalis dengan Partai Komunis, yang direncanakan akan melaksanakan peleburan tentara kedua belah pihak menjadi satu tentara nasional. Namun, sepeninggalan Marshall, pertempuran antara pemerintah nasionalis dengan Partai Komunis kembali terjadi dengan skala yang semakin meluas, yang menandakan China ingin menentukan pemerintahannya tanpa justru pengaruh Partai Komunis Cina cenderung gagal. Tetapi Partai Komunis Cina mempunyai strategi politik monopoli melalui politik Land Reform Movement. Dengan tentara merahnya dapat memperluas pengaruhnya di daerah pedesaan. Tanah-tanah milik tuan tanah diambil dan menghadiahkan tanah tersebut kepada kaum petani. Ibaratnya aset pemerintahan nasionalis diambil dan diberikan kepada pihak swasta untuk dikelola sekaligus menarik minat simpatisan untuk mendukung Partai Komunis Cina. Tidak hanya lahan petani, namun juga termasuk menguasai wilayah Cina Utara, bahkan merebut sungai Yangtze yang berada di wilayah selatan. Selanjutnya, mereka merebut Nanking, ibu kota pemerintah nasionalis Cina,
yang mengharuskan pemerintah nasionalis China terpaksa harus memindahkan ibu kotanya ke Kanton, Hangzhou, Shanghai, dan Qingdao secara berturut-turut jatuh ke tangan kaum komunis. Setelah setengah wilayah China berada di tangan kaum komunis, maka Mao Zedong mulai mempersiapkan pembentukan suatu negara China sebagaimana dicita-citakan oleh Partai Komunis. Dengan strategi desa mengepung kota, Partai Komunis China berhasil menyingkirkan Kuomintang pada tanggal 1 Oktober 1949, memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat China yang beribu kota di Beijing. Bendera nasional Republik Rakyat China berwarna merah melambangkan revolusi dengan 4 bintang kecil berwarna kuning di bagian pojok atas yang masing-masing melambangkan kelas buruh, kelas tani, kelas borjuis kecil, dan kelas borjuis nasional. Dan sebuah bintang besar berwarna kuning yang dilingkari 4 bintang kecil tersebut di atas yang melambangkan kepemimpinan Partai Komunis. Pemerintahan Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taipei yang terletak di Pulau Formosa atau Taiwan pada tanggal 1 Maret 1950. Chiang memangku kembali jabatannya sebagai Presiden Republik Cina. Nah, dari sini kita tahu sebagaimana pentingnya Taiwan bagi China karena memang ada nilai historis dan nilai simbolis bagi Partai Komunis Cina. Setelah pernyataan berdirinya Republik Rakyat Cina, kedaulatannya mulai diakui oleh negara dunia. Mulai dari Uni Soviet, segera memberikan pengakuan kedaulatannya atas Republik Rakyat Cina dan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan pemerintahan nasionalis Cina. Kemudian India sebagai negara luar blok pertama yang mengakui Cina dan disusul oleh Amerika Serikat. Dengan rentetan kemenangan Partai Komunis Cina sejak tahun 1945 inilah yang menandakan China sebagai negara yang berdaulat. Wah, menarik banget ya dari penjelasan Aji. Aji telah menjelaskan era kemenangan Partai Komunis Cina di tahun 1945, yang mana di situ Aji mengulas sedikit sejarah berdirinya negara komunis China sampai akhirnya China itu diakui kedaulatannya. Nah, kemudian kita masuk ke era revolusi Mao Zedong. Nah, di eranya Mao Zedong ini pemerintahan Cina pada saat itu seperti apa? Jadi dalam proses Cina menuju negara superpower di era Mao Zedong itu ada yang namanya kebijakan The Great Leap Forward and Cultural Revolution atau kebijakan lompat jauh ke depan dan revolusi kebudayaan, yang dimana kebijakan lompat jauh ke depan ini merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Mao Zedong bersama Partai Komunis Cina dengan tujuan membangkitkan ekonomi Cina melalui industrialisasi secara besar-besaran dan memanfaatkan jumlah tenaga kerja yang relatif murah. Kondisi Cina yang lemah dalam segala bidang pada saat itu menjadi faktor yang mendorong Mao Zedong memperbaiki Cina dengan jalan komunisnya. Adanya kebijakan lompat jauh ke depan ini salah satunya tidak terlepas dari keadaan Cina yang saat itu tertinggal oleh Uni Soviet sebagai negara seideologi. Serta terciptanya kebijakan lompat jauh ke depan ini yakni tidak lepas dari keinginan Cina untuk menjauhkan diri atau melepaskan diri dari bayang-bayang Uni Soviet. Meskipun mempunyai kesamaan ideologi serta luas wilayah yang dapat dikatakan sama, namun dari segi potensi wilayah dan karakteristik itu berbeda. Dan Cina di sini mempunyai prinsip agar dapat berkembang dengan caranya sendiri. Salah satunya yakni dengan menciptakan kebijakan lompat jauh ke depan ini. Lalu kemudian pelaksanaan kebijakan lompat jauh ke depan itu dilaksanakan dengan dua bidang sekaligus, yakni bidang pertanian dan industri. Pelaksanaan kebijakan lompat jauh ke depan ini memang bagus apabila dilakukan dengan cara yang berbeda dan perencanaan yang matang. Namun kenyataannya dalam hal ini tidak seperti itu. Kebijakan ini dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan yang terburu-buru dan terkesan tanpa perencanaan yang matang gitu. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya kebijakan ini tuh hanya mementingkan target produksi,
dengan memberikan kuota yang tidak masuk akal kepada pekerja. Sektor pertanian itu diharuskan memproduksi dengan jumlah yang banyak. Begitupun industri. Dan petani di sini juga bukan hanya bekerja sebagai petani, namun juga diikutsertakan sebagai pemroduksi baja agar dapat menjunjung sektor industri gitu. Lalu dampak dari pelaksanaan kebijakan ini di bidang industri itu dapat dibilang maju dan sangat terasa. Di awal pelaksanaannya, kebijakan industri mendapat fokus perhatian utama. Dana yang dikeluarkan pun untuk memajukan industri ini tidak sedikit. Namun dengan perencanaan yang buruk, sekali lagi maka hasil yang diharapkan hanya berjalan dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Setelah itu dengan ambisinya Mao Zedong yang tinggi dan terburu-burunya mau mendapatkan kemajuan, justru hal ini membuat industri Cina pada saat itu mengalami kehancuran kembali yang kemudian menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakatnya. Lalu kemudian dengan gagalnya kebijakan lompat jauh ke depan ini melahirkan revolusi kebudayaan, yang dimana revolusi kebudayaan ini dicetuskan pada tahun 1966. Dan pada saat itu masa pengikut Mao yang disebut sebagai Tentara Merah itu dipergunakan untuk mengeksekusi dan menghilangkan segala hal yang sudah terpengaruhi oleh kebudayaan Barat dan juga kapitalis gitu. Para massa Tentara Merah yang terdiri dari para kaum terpelajar muda itu menjadi tidak terkendali dalam melaksanakan kebijakan revolusi kebudayaan Mao Zedong. Dan dalam kasusnya banyak sekolah-sekolah maupun universitas yang hancur atau lumpuh total. Lalu pelaksanaan kebijakan revolusi kebudayaan ini dapat dibilang malah membawa korban yang cukup banyak. Para kader yang tidak setia terhadap Mao pun di sini juga difitnah dan diberikan hukuman mati oleh partai karena mereka dianggap sebagai kaki tangan kapitalis gitu. Kemudian faktor-faktor yang mendorong terjadinya revolusi kebudayaan adalah yang pertama, pada tahun 1957 itu terjadi peristiwa penyingkiran kaum-kaum intelektual oleh Mao Zedong. Para kaum intelektual ini dianggap sebagai kaki tangan dari kapitalisme yang kemudian akan menguasai Cina kembali. Yang kedua, penekanan terhadap pembangunan dan pembaruan industri-industri maju, serta mengesampingkan pembaruan di bidang pertanian yang memiliki konsentrasi massa terbanyak di wilayah Cina. Dan yang ketiga yaitu memulai mengkritik keras partai dan memfitnah para pemimpin partai yang tidak loyal terhadap Mao Zedong. Dan kebijakan lompat jauh ke depan ini melalui pembentukan Komite Pusat 8 di tahun 1959 gitu. Dan dalam pelaksanaan kebijakan revolusi kebudayaan, rakyat Cina tidak menyetujui ide-ide Mao tentang anti kanan yang menurut masyarakat itu terlalu radikal sehingga terjadinya penyalahgunaan norma-norma sosialis komunisme. Karena pada saat itu tuh terjadinya kayak penggulingan antar kelas masyarakat yang tidak sesuai dengan cita-cita sosialis dan penyalahgunaan kebijakan untuk melakukan pemfitnaan terhadap musuh-musuh dari Mao Zedong itu sendiri gitu. Revolusi kebudayaan ini menurut saya pribadi merupakan sebuah alat yang dipergunakan Mao Zedong untuk menutupi kegagalannya pada kebijakan lompat jauh ke depan yang berakhir kekecewaan rakyat terhadap Mao. Dan kemudian kegagalan revolusi kebudayaan ini malah menambah kesengsaraan terhadap rakyatnya sendiri karena melumpuhkan perekonomian Cina dan semakin kacaunya bidang politik di Cina pada saat itu. Mungkin dari aku gitu aja sih mengenai proses Cina menuju negara superpower
dengan kebijakan lompat jauh ke depannya Mao Zedong serta revolusi kebudayaannya. Sekian. Menarik banget ya tadi pembahasan soal proses China menuju negara superpower. Tadi Andra maupun Aji telah menjelaskan bagaimana itu sangat berdampak terhadap China, yang mana China itu mengalami peningkatan pertumbuhan pendapatan per kapita, yang mana pada tahun 1978 itu hanya bertumbuh sebesar $40 hingga akhirnya meningkat di tahun 2019 dengan total $10.000. Wah, dengan pertumbuhan yang pesat ini berhasil memposisikan China di posisi 9,5% sebagai negara dengan perkembangan paling pesat dalam kurun waktu 40 tahun. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki sesi main course nih terkait bagaimana hubungan Indonesia dan China. Tapi sebelum itu kita pengen bahas nih soal China di abad ke-21 terkait adanya proyek Belt Road Initiative. Inisiatif Belt and Road atau BRI China yang diumumkan oleh Presiden China Xi Jinping pada September 2013 di Universitas Nazarbayev, Kazakhstan, di mana Belt and Road Initiative ini adalah kegiatan ekonomi, diplomatik, dan geopolitik yang beragam yang sebelumnya bernama New Silk Road, kemudian berubah menjadi One Belt, One Road. Belt and Road Initiative China merupakan salah satu kebijakan luar negeri dan ekonomi pemerintah Tiongkok yang paling ambisius. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh ekonomi Beijing melalui program yang luas dan menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur di seluruh negara yang dilewati jalur tersebut. Kebijakan ini dikeluarkan juga mengingat perang dagang antara China dengan Amerika Serikat yang saling memperebutkan pengaruh politik dan ekonomi. BRI memiliki dua rincian, yaitu jalur sutra ekonomi darat dan jalur sutra maritim yang berbasis laut. BRI menghubungkan Asia, Afrika, Oseania, dan Eropa dengan berbagai infrastruktur yang dibangun. Tiongkok telah mengusahakan dengan mengedepankan sifat kooperatif yang mana akan menguntungkan bersama. Presiden Xi Jinping dalam pidatonya menekankan BRI dalam perdamaian dan kerjasama, keterbukaan, dan inklusivitas, saling belajar dan saling menguntungkan. China telah membuka jalur kereta api terpanjang di dunia yang menghubungkan China hingga ke Eropa. Dengan ini, membuka peluang bisnis bagi perusahaan-perusahaan di sepanjang jalur tersebut, baik jalur sutra, darat, maupun maritim atau air. Beberapa pemimpin dunia menyatakan bahwa inisiatif obor adalah gagasan yang mendukung dan mendorong meningkatnya human sustainable development melalui kerjasama antar negara yang tentunya direpresentasikan oleh China sebagai pihak yang melakukan inisiatif tersebut. Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan bahwa dunia saat ini sedang dihadapkan pada tantangan globalisasi dan kesejahteraan masyarakat seluruh dunia. Karenanya dunia memerlukan resolusi baru. Dalam hal ini, yang kemudian obor muncul di tengah arus globalisasi dan sejalan dengan Sustainable Development Agenda 2030. Presiden Bank Dunia Kim Yong, Direktur IMF Christine Lagarde, dan Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo ikut menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan dan rencana obor China, serta menyatakan bahwa ini adalah proyek yang bermanfaat secara universal, dan ini adalah salah satu langkah bersejarah di dunia. Dilansir dari Al Jazeera, Presiden Xi Jinping dalam pertemuan kedua yang digelar di China tak henti mengumbar manfaat dari proyek kerjasama multinasional infrastruktur berkelanjutan tersebut. China berusaha mati-matian meyakinkan dunia bahwa proyek raksasa inisiatif Belt and Road mereka mampu memberi manfaat banyak, namun tentunya perlu analisis yang kritis ke depannya untuk melihat fakta dan janji yang dipromosikan Xi Jinping. Apakah akurat atau hanya sekedar bentuk promosi saja? Hingga saat ini, sekitar 90 miliar US dollar telah diinvestasikan dalam beberapa proyek terkait BRI.
tetapi beberapa ratus miliar lainnya telah ditawarkan meski belum mengikat dan siap diinvestasikan. Nilai tersebut mencapai 300 miliar US dollar. Angka ini menarik perhatian 125 negara yang telah mendaftar, salah satunya Italia yang mulai gabung Maret lalu dengan menjadi negara Eropa pertama yang mendaftar. Tetapi reaksi selama beberapa tahun terakhir tidak menentukan hasil. Beberapa negara khawatir bahwa China memaksa mereka masuk ke dalam perangkap hutang atau bahwa rencana tersebut adalah bentuk lain dari kolonialisme. Malaysia membatalkan beberapa proyek BRI terkait dengan korupsi yang meluas. Turki melewatkan forum itu dengan alasan kekhawatiran diplomasi perangkap hutang. Di Montenegro, pembiayaan BRI telah secara drastis memperluas utang nasional. Xi Jinping bersusah payah untuk mengatasi hal ini. Di forum dengan berkomitmen untuk memastikan berkelanjutan lingkungan dan keuangan dalam proyek dan investasi. Namun tetap sulit untuk menentukan dengan tepat apa itu BRI dan apa manfaatnya. Bukan karena tidak ada, tetapi karena apa yang dijanjikan dan dipresentasikan oleh pemerintah Cina begitu besar sehingga tidak mudah didefinisikan. Meski banyak yang meragukan, China bagaimanapun telah mengisi kesenjangan pendanaan proyek-proyek di banyak negara, terutama negara berkembang. Kesenjangan yang setidaknya untuk saat ini tidak ada ekonomi besar lainnya yang mengisi, dan dengan demikian China seakan meminjamkan sejumlah besar uang ke negara-negara yang mungkin tidak mampu mempertahankan pinjaman itu. Namun untuk semua pro dan kontra, BRI dapat menjadi kendaraan bagi negara berkembang untuk memulai dan membuka kewirausahaan nasional. Kondisi ini sangat menguntungkan China, mengingat apapun pro dan kontra yang menyelimuti BRI, negara berkembang tentunya tetap akan bergantung kepada proyek ini semata-mata demi membangun ekonomi nasional mereka. Begitulah Belt and Road Initiative ini, versi Cina, sebuah proyek ambisius yang memiliki prospek yang baik di masa depan dengan segala bentuk benefitnya yang dirasa dapat menjadi sebuah problem solving di era globalisasi. Mungkin sekian dulu penggambaran Belt and Road Initiative ini. Mungkin bisa kembali ke moderator. Wah, hebat banget ya, dengan adanya proyek pembuka jalur sutra ini itu dapat dikatakan bahwa proyek BRI ini Cina itu membuka hubungan dengan negara lain, salah satunya dengan Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu terdapat beberapa periode pasang surutnya mengenai hubungan Indonesia dan Cina itu sendiri, yang mana pertama di era Orde Baru, kemudian di era Reformasi. Mungkin kita bakal bahas selanjutnya nih mengenai hubungan Indonesia-China di era Orde Baru itu seperti apa sih? Hubungan Indonesia dan China di era Orde Baru, tepatnya 13 April 1950, Indonesia yang hampir 5 tahun merdeka memulai hubungan diplomatik resmi dengan Republik Rakyat Tiongkok. Tiongkok yang baru saja merdeka beberapa bulan pada 1 Oktober 1949, kekuatan komunis Tiongkok di bawah Mao Zedong menyingkirkan kekuatan kaum nasionalis ke Pulau Formosa yang menjadi Taiwan. Sebagai seorang pemimpin yang baru pada masa Orde Baru, Jenderal Soeharto menghadirkan perubahan dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia. Pada awal masa pemerintahannya, Jenderal Soeharto cenderung pasif terhadap politik luar negeri Republik Indonesia, dan Bapak Jenderal Soeharto juga memiliki dewan penasehat yang mendampinginya dalam mengambil sebuah keputusan. Setelah Indonesia berada di dalam kekuasaan militer pada saat itu, pula pemerintahan yang disebut Orde Baru dimulai, yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Soeharto, dan melalui memorandum yang berasal dari Departemen Luar Negeri yang dikirim langsung ke China. Memorandum tersebut berisi dengan resmi negara Indonesia menegaskan untuk membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina dan terhitung sejak 30 Oktober 1967 dan setelah terjadinya pemberontakan gerakan 30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Hampir selama masa kekuatan Orde Baru, Soeharto membekukan hubungan Republik Indonesia dengan Cina hingga akhirnya pembekuan hubungan tersebut dicairkan oleh Soeharto sendiri pada 1989.
Nah, Aji sudah membahas terkait hubungan Indonesia di era Orde Baru. Selanjutnya kita bakal ulas nih, hubungan Indonesia-Cina di era reformasi itu seperti apa. Apabila kita membahas mengenai hubungan Indonesia dengan Cina di masa reformasi, maka berbagai situasi dan kondisi yang berada pada tiap-tiap masa itu menjadi indikator tingkat kualitas hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina. Seperti halnya pada masa awal-awal reformasi, berbagai indikasi politik, ekonomi, sosial, serta budaya itu menunjukkan adanya peningkatan hubungan antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pemerintahan reformasi itu dimulai pada tahun 1998 setelah mundurnya Presiden Soeharto, yang dimana kemudian digantikan oleh Habibie yang pada saat itu menjadi wakil presiden yang kemudian menduduki kepemimpinan presiden pada saat itu. Di masa pemerintahan Habibie itu ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional atau IMF yang bertujuan untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi yang pada saat itu mengalami krisis moneter. Setelah itu, reformasi mulai mewarnai kebijakan pemerintah Indonesia di masa Habibie, termasuk hubungan bilateral Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina. Sebuah MOU atau Memorandum of Understanding antara China National Native Product and Animal By-Product Import and Export Corporation dan the Indonesian Chamber of Commerce Industry China Committee merupakan sebuah rencana perdagangan timbal balik yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 November 1998, yang dimana hal ini tuh menjadi kerangka kerjasama kedua negara selanjutnya gitu. Begitupun di masa Gus Dur, indikasi peningkatan hubungan Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina itu semakin tampak. Hal ini dapat dilihat dari Gus Dur yang pada saat itu mengadakan kunjungan resmi kenegaraan pertama ke Republik Rakyat Cina pada tanggal 1 sampai 3 Desember 1999 kalau nggak salah ya. Dan hal tersebut menunjukkan bagaimana keseriusan Indonesia menjalin hubungan yang baik dengan Republik Rakyat Cina. Dan dari hal ini, khususnya di masa reformasi, hubungan Indonesia dengan Cina itu meningkat di masa ini, yakni di masa kepemimpinannya Gus Dur. Dengan kebijakan luar negeri Presiden Gus Dur yang membuka keran diplomatik lebih luas dan mesra dengan Cina, maka dapat dilihat bahwa potensi bidang kebudayaan dan pariwisata kedua negara ini mulai memberikan dampak yang baik bagi Indonesia. Dampak itu mulai terlihat dengan munculnya budaya-budaya etnis Cina yang sebelumnya terembargo oleh situasi politik Indonesia, dan kemudian secara perlahan memperkuat keragaman budaya Indonesia itu sendiri. Dan membaiknya hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina merupakan salah satu kebijakan populer Presiden Gus Dur yang telah memberikan dampak positif bagi bidang kebudayaan dan pariwisata Indonesia. Mungkin itu aja sih dari aku atas penjelasan mengenai hubungan Indonesia dengan Cina di masa reformasi. Menarik banget tadi telah dijelaskan oleh Andra maupun Aji terkait dinamika hubungan politik maupun ekonomi China-Indonesia, baik itu di masa era Orde Baru sampai akhirnya di era reformasi. Dan yang perlu saya tambahkan bahwa sebenarnya China ini melakukan apa yang mereka lakukan seperti sekarang ini
yaitu dengan adanya proyek BRI ataupun investasi yang datang ke Indonesia begitu banyak, itu sebenarnya latar belakangnya bukan karena Cina ingin menjadi negara yang hegemon. Kan banyak tuh orang-orang bilang kalau apa yang dilakukan oleh Cina itu sebenarnya Cina tuh pengen jadi negara yang hegemon, tapi itu bukan alasannya teman-teman. Yang mana alasannya itu karena isu domestik atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di Cina. Makanya sampai hari ini Cina perlu berbenah dan melakukan itu semua, seperti adanya proyek BRI atau investasi besar-besaran. Nah, kemudian Cina juga ingin menunjukkan bahwa Partai Komunis itu kuat, yang mana kepercayaan Xi Jinping yang cukup tinggi terhadap Partai Komunis Cina, bahwa PKC itu harus menjadi pemerintah yang kuat, dan hal ini yang menjadi latar belakang bahwa kebijakan-kebijakan yang cukup agresif dari Partai Komunis Cina hari ini sebenarnya tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa PKC itu bisa bertahan. Baiklah teman-teman, mungkin kita sudah cukup panjang ya menjelaskan bagaimana dinamika hubungan China dan Indonesia. Namun sebagai penutup dari kita semua di sini akan memberikan sedikit prediksi terkait bagaimana perkembangan politik China ke depannya. Jadi kami memprediksi bahwa China ini tentu akan menjadi negara yang sangat berpengaruh pada perekonomian dunia ke depannya, dan juga sebagai kekuatan ekonomi menggantikan Amerika Serikat. Hal ini terbukti dengan China yang mulai memberlakukan kebijakan local currency settlement dengan negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap transaksi menggunakan US dollar. Nah, situasi ini tentu mengindikasikan nilai mata uang China sudah cukup kuat untuk menggeser pengaruh dolar Amerika Serikat. Khususnya di Indonesia dan Rusia itu sudah mulai menggunakan regulasi ini. Baiklah, mungkin sekian dari kami. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Thank you for watching.